Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali pada kesempatan ini Bapak bisa kembali menyapa anak-anak sekalian guna untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini, yakni pembelajaran fikih, tepatnya materi tentang pinjam meminjam. Anak-anak sekalian bisa kalian buka halaman 65 di buku fikih kalian. Yang pertama ingin Bapak jelaskan di sini yaitu tentang pengertian pinjam meminjam. Pinjam meminjam disebut juga dengan ariyah, yaitu meminjam suatu barang kepada orang lain untuk digunakan diambil manfaatnya dengan perjanjian akan mengembalikan barang tersebut dalam keadaan baik atau utuh dan tidak ada membayar atau menyewa. Ini adalah pengertian daripada pinjam meminjam. Pinjam meminjam merupakan perbuatan yang baik, salah satu bentuk saling tolong menolong di antara kita. Misalnya Pak Ahmad akan membuat saluran air. Pak Ahmad tidak mempunyai alat seperti cangkul misalnya untuk menggali tanah. Oleh karena itu Pak Ahmad akan meminjam kepada seseorang, misalnya anggap aja Pak Ali sebagai tetangga terdekat dari Pak Ahmad. Setelah selesai tentunya barang tersebut akan dikembalikan tanpa harus membayar dan menyewa. Nah, selanjutnya anak sekalian, di dalam pinjam meminjam itu sendiri ada namanya rukun atau rukun meminjam. Ini yang harus terpenuhi dalam pinjam meminjam menurut syariat Islam. Pada dasarnya hukum pinjam meminjam adalah sunnah. Ingat, pada dasarnya hukum pinjam meminjam adalah sunnah. Artinya seseorang akan mendapatkan suatu kebaikan atau pahala apabila ia mau meminjamkan sesuatu dengan ikhlas. Ingat, catatan bagi kita yang meminjamkan sesuatu yang baik agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala harus disertai dengan keikhlasan. Pinjam meminjam di sini juga bisa menjadi haram apabila barang yang dipinjamkan itu akan digunakan untuk perbuatan maksiat. Misalnya meminjam uang. Uang itu akan dibelikan untuk minuman-minuman keras, untuk berjudi, atau untuk membeli sesuatu yang dilarang seperti narkoba dan lain sebagainya. Nah, meminjam di situ itu akan menjadi haram. Oleh karena itu bagi kita, kalau kita mengetahui bahwa mereka meminjam untuk berbuat maksiat, jangan kita kasih atau jangan kita beri, karena kita akan terkena dosanya juga. Oleh karena itu kita harus menghindarinya. Dalam pinjam meminjam ini rukunnya ada 4, ya, ada 4. Ingat anak-anak bahwa rukun pinjam meminjam ada 4. 1, orang yang meminjam atau orang yang meminjamkan, ya. Kemudian orang yang meminjam. Yang ketiga, barang yang dipinjam. Dan yang keempat, lafaz atau ijab kabul. Masing-masing rukun ini memiliki syarat yang harus terpenuhi. Misalnya rukun yang pertama, orang yang meminjamkan syaratnya baligh, berakal, tidak mubazir, dan tidak dipaksa. Syarat daripada rukun yang kedua, yaitu orang yang meminjam baligh, berakal, dan tidak mubazir. Dan yang ketiga, syarat barang yang dipinjam adalah ada manfaatnya, kemudian manfaatnya masih ada saat akad, dan zatnya
tetap, maksudnya tidak rusak. Nah ini. Kemudian yang keempat, syarat dari ijab qabul adalah bahasanya dimengerti oleh kedua belah pihak dan bersambung. Maksudnya bersambung berarti apa yang diucapkan oleh si peminjam langsung disambung oleh yang meminjamkan barang. Nah ini, jadi keempat daripada rukun ini harus terpenuhi guna untuk terjadinya pinjam meminjam yang sah. Dalam artian kalau seandainya rukun ini tidak terpenuhi, maka pinjam meminjam ini bisa dibatalkan. Oleh karena itu bagi kita, si peminjam dan si pembeli harus benar-benar, maksudnya bukan pembeli ya, yang meminjamkan barang itu harus benar-benar mengerti tentang rukun daripada pinjam meminjam itu sendiri. Bapak yakin anak-anak semuanya pernah melakukan yang demikian. Sesama teman kalian akan saling pinjam meminjam, seperti meminjam buku, pensil, pena dan lain sebagainya, alat tulis. Tentunya yang harus kita pinjam nanti akan kita kembalikan pada waktu yang tepat dan tidak mengurangi kerusakan, dan itu harus terpenuhi bagi kita yang meminjam dan yang meminjamkan barang. Nah anak-anak sekalian, inilah materi kita tentang pinjam meminjam, yaitu pengertian dan rukun pinjam meminjam. Untuk materi selanjutnya insya Allah akan Bapak sampaikan di minggu yang akan datang. Terima kasih. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Jangan lupa di rumah tetap jaga kesehatan. Jangan lupa sholat, mengaji, dan bantu orang tua. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.